Ratusan warga berdesakan dalam operasi pasar di Yogyakarta siang tadi. Warga memburu minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter. Operasi pasar yang digelar di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ini langsung diserbu warga. Ratusan warga rela berdesakan mengantri minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter. Operasi pasar digelar di 14 kecamatan dengan persediaan 6.000 liter minyak goreng. Kemarin 1 liter 20.000 kita 1 liter. Kalau kita dapat harga 4 liter sangat meringankan dibanding sama 14.000, kita 14.000 karena sudah harga tuh nggak single price. Ini digelar sampai kapan Pak operasi pasarnya? Ya sampai selesai ini Pak, sampai selesai ini dulu kan kita dapat 6.000 ini kita lakukan terus menerus sampai selesai. Nanti kalau Operasi pasar ini akan terus digelar hingga harga dan pasokan minyak goreng kembali normal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pencopet di Terminal Pulau Gadung yang aksinya viral di media sosial. Aksi pencopetan meresahkan warga karena kerap kali terjadi. Pria ini dengan santainya mencoba mengambil isi tas dari seorang pemotor. Pelaku membuka resleting saku tas pengendara motor. Upaya pencopetan ini dilakukan di area terbuka dengan situasi yang ramai. Upaya pencopetan yang terjadi di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur tertangkap kamera amatir warga. Meski upaya pencopetan gagal karena pengemudi sepeda motor sudah tancap gas. Polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Warga sekitar Terminal Pulau Gadung mengaku lega karena aksi pencopetan sangat meresahkan khususnya bagi pengguna angkutan umum. Ya mudah-mudahan sih bersihlah sekolah. Berarti lebih fasilitas buat masyarakat. Lega juga nih Bang ya udah ketangkap satu nih ya. Merasa lega juga ya. Ya, jangan takut, semuanya aja kalau bisa Bang. Bisa berantas semua gitu. Iya, semuanya aja kalau bisa. Kini pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Timur untuk mengungkap lebih jauh kasus pencopetan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Remblong dan tak kuat menanjak, truk kontainer melintang di Jalan Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya ruas jalan dari arah Latu Menten menuju Pluit mengalami kemacetan. Truk kontainer bermuatan gula ini melintang dan nyaris menutup ruas jalan raya Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat malam tadi. Kecelakaan terjadi setelah truk yang hendak mengantarkan muatan gula ke Tanjung Priuk tak kuat menanjak. Namun saat hendak mengerem, kondisi rem truk justru tak berfungsi. Khawatir menimbulkan korban jiwa, supir menabrakan bagian belakang kendaraan ke pembatas jalan. Meski tak ada korban jiwa, kontainer yang menghalangi hampir seluruh ruas jalan membuat lalu lintas dari arah Jalan Raya Latu Menten menuju Pluit mengalami kemacetan parah. Untuk proses pemindahan kontainer, polisi tengah berupaya menerjunkan mobil krain dan diderek ke lokasi kecelakaan. Nanjak, giliran mau dihantam lagi, remnya nggak kuat, melonong malah ke belakang. Makanya kalau saya lurusin, habis kali mobil yang belakang, makanya saya pilih nih trotoar. Oh berarti remnya belum ya Bang? Belum, Ini lagi bawa muatan apa Bang? muatan. Sempat ini nggak tadi berusaha untuk melanin lajunya atau gimana? Ya kalau melanin kan lagi nanjak Bang. Lagi ya. Kalau mundur udah nggak kontrol, udah soalnya remnya udah ngeblong. Wakilan rombongan pengendara mobil mewah yang menyebabkan kemacetan di Tol Depok Antasari mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka datang untuk mengklarifikasi dan minta maaf. Dua perwakilan rombongan mobil mewah yang baru-baru ini menjadi sorotan mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Pihaknya mengaku salah lantaran tak memiliki izin untuk mengambil dokumentasi. Selain itu, pihaknya menjelaskan rombongan konvoi mobil mewah mengambil dokumentasi saat mobil tengah melaju di jalan tol. Pihaknya menekankan bahwa rombongan diberhentikan oleh petugas PCR sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan tol. Sejauh ini pihak kepolisian telah melayangkan teguran kepada rombongan tersebut lantaran tak memiliki izin pengambilan dokumentasi di jalan tol. Ini, tadi kita udah ada kronologisnya, nanti rilisnya akan keluar. Yang kita, itu kan ada 2 jalur ya, dari kita masuk ke
tol Andara dan putar balik di Brigif untuk balik lagi ke arah Cilandak. Di saat awal kita memang 60 km per jam. Pada saat kita putar balik, nah itu kan baru masuk tol deh. Baru masuk tol itu mobil di depan kita itu diperlambat sama pihak pengelola tol. Jadi bukan diberhentiin ya, dia diperlambat. Jadi kita kan rombongan yang di belakang. Jadi mau nggak mau kan kita mengikuti kecepatan yang di depan. Barulah nunggu PJR datang, baru kita diberhentikan. Gitu. Itu ada berapa mobil waktu itu Pak yang konvoy? Jadi karena kita ini kan beda-beda ya Mbak. Jadi karena kita untuk penanganannya bahwa yang pertama petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya ini tidak melakukan penilangan terkait mobil mewah yang konvoi di dalam tol tersebut. Kemudian petugas PJR hanya melakukan tindakan teguran ya sebagai bentuk juga edukasi kepolisian kepada masyarakat, khususnya kepada pengemudi tersebut karena sikap daripada pengemudi mobil mewah tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa, warga Kalimantan Selatan melaporkan YouTuber Edi Mulyadi atas dugaan ujaran kebencian di media sosial yang menyebut calon ibu kota baru tempat jin buang anak. Edi belakangan meminta maaf. Gelombang protes terhadap pernyataan kontroversial Edi Mulyadi muncul di sejumlah daerah di Kalimantan. Di Banjarmasin, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalimantan Selatan. GMNI menilai pernyataan Edi Mulyadi berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok. Cara dalam ruang publik itu ada etika dan aturan hukum serta norma kesopanan yang perlu kita jaga seperti itu. Karena kita nilai ini sangat merendahkan masyarakat Kalimantan. Polemik pernyataan Edi Mulyadi mencuat saat dirinya melontarkan kritik terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edi menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh jika ibu kota dipindahkan ke wilayah tersebut. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Belakangan, Edi meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengaku pernyataan dilontarkan untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tim Liputan. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai, buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum, misalnya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh, gitu ya. Dia kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan maaf, kurang lebih artinya sialan lo kapan mati lo. Tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa banget gitu. Tapi buat kuping Solo, Jawa Tengah, ih kasar banget. Nah, jadi pada konteks itu tempat sekali lagi saya ingin tekankan tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan ada pretensi merendahkan, menghina, nggak ada. Bahwa saya tetap minta maaf dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun. Kasus COVID-19 varian baru Omikron menimbulkan korban jiwa. Kementerian Kesehatan menyatakan 2 kasus meninggal dunia. Kami akan kembali sesaat lagi. Meninggal dunia